A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum bitahiyyatan islamiyatan min indillah. Ittihadi bainana wa bainakum lintisharil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim allazi laqad ja'ala al-lughatal arabiyyata abdul lughat al-qail fil qur'anil karim qur'anan arabiyyan hudal lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin wal muslimat, shaimin was shaimat rahimakumullah, yang sama-sama kita hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, kemudian yang sama-sama kita hormati Pak PLT Kementerian Haji, kemudian Bapak Kabid, alhamdulillah hadir Kabid Penmat dan Penazawa, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang yang berbahagia ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam serta nikmat kesehatan serta umur. Sehingga pada siang yang berbahagia ini alhamdulillah kita telah dapat melaksanakan ibadah fardhu zuhur berjamaah dan sekaligus i'tikaf. Dan mudah-mudahan sisa umur yang Allah berikan kepada kita senantiasa kita taat menjalankan perintah Allah, amin. Apalagi di bulan puasa ini, mudah-mudahan habis Ramadan nanti hendaknya kita menjadi titel takwa yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada arwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa naqul Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa kita bersallu alaih? Supaya kita mendapat muawanah, mendapat syafaah, mendapat pertolongannya nanti di yaumul mahsyar kelak. Makanya dalam suatu riwayat dijelaskan kita dianjurkan untuk membiasakan sallu alaihi, bersalawat kepadanya. Dalam suatu riwayat, apabila kita jumpa sesama kita pun dianjurkan untuk bersalawat. Contoh, assalamualaikum, waalaikumsalam, satu mengatakan Allahumma salli ala Muhammad, yang satu lagi mengatakan wa ala ali Muhammad. Sementara kita assalamualaikum, waalaikumsalam, apa cito laisiat tanpa kata-kata selawat selama ini. Mari kita biasakan. Kemudian ada juga salah satu cara membiasakan bersalawat, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sambil bersalaman. Ada lagi salawat lain, salatullah salamullah ala toha rasulullah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Dan bahkan dalam sholat tarawih antara dua rakaat juga dianjurkan berselawat. Ini tidak lain dan tidak bukan salah satu membiasakan kita bersallu alaih pada bulan puasa ini. Kaum muslimin hadirin wal hadirat rahimakumullah. Adapun judul kultum kita pada siang yang berbahagia ini adalah fikih nikah. Ini aneh dikit nih, Pak. Mama ya.
Fikih nikah. Ini belum ada pembahasan dari awal saya lihat masalah fikih nikah. Atau dikenal dengan fikih munakahat. Ada dua istilah, yang pertama fikih, kemudian kedua munakahat. Apa makna dari fikih? Faqaha yafqahu faqahan, artinya pemahaman para ulama. Ini disebut dengan fikih. Kalau sempat misalnya pemahaman ulama terhadap lingkungan ataupun keluarga disebut dengan fiqhul usrah. Pemahaman ulama terhadap perempuan misalnya fiqhun nisa. Pemahaman ulama terhadap haji, fiqhul hajj. Pemahaman ulama terhadap nikah, fiqhun nikah. Kemudian munakahat ataupun nikah. Apa artinya nikah? Nakaha yang kihu nikahatan munakahatan. Di dalam literatur yang kita baca, yang disebut dengan nikah adalah aqdun yatadammah ibahatal wat'i bil labzi inka utazwid bi syara'itil mahsusah. Yang disebut dengan nikah adalah suatu akad yang membolehkan hubungan laki-laki dengan perempuan dengan kata-kata tazwid ataupun kata nikah, penuhi syarat dan penuhi rukun. Jadi kalau ada yang nikah tanpa memenuhi syarat ataupun rukun, ini disebut dengan kumpul kebo, bukan nikah namanya, tidak ada aturannya. Kaum muslimin hadirin yang berbahagia, kenyataannya di masyarakat kita banyak istilah masalah nikah ini yang kita harus ketahui bersama-sama. Bagaimana menurut kompilasi, bagaimana menurut fikih ataupun undang-undang. Seperti ada yang kita sebut dengan nikah di bawah tangan. Ini apakah ada dalam aturan? Ini tidak ada sama sekali. Tapi ini berkembang di masyarakat, nikah di bawah tangan. Ini tangan di bawah nikah, apa maksudnya? Ini bisa saja nikah yang ditutup-tutupi. Ini enggak ada. Kemudian ada istilahnya nikah siri. Apa yang disebut dengan nikah siri? Ini bahasa Arab. Sirrun artinya secret. Apa artinya? Rahasia. Pernikahan ini tidak boleh dirahasiakan. Kalau dirahasiakan akan muncul fitnah. Antara laki-laki dan perempuan, jabatan tangan, kemudian berjalan berdua, pasti akan muncul fitnah di masyarakat. Kena ditutupi nikahnya. Maka dalam literatur yang ada, ini tidak ada yang kita kenal dengan nikah sir. Kemudian ada pula di masyarakat kita kenal dengan nikah batin. Ini apa ada apa tidak? Saya dengar pernah diskusi, apa yang disebut nikah batin itu? Pak, saya bilang, katanya nikah batin ini, ya, satu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, yang satu lagi wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu pemahamannya. Dia nikahnya Rasulullah, bagaimana ini? Pada zaman Rasulullah itu bagaimana? Ini tidak ada dasar, tidak mendasar sama sekali. Berarti ini tidak ada. Ada istilahnya nikah campuran. Ini berkembang di masyarakat, nikah campuran. Apa yang maksud dengan nikah campuran? Ini pernikahan, apakah ada? Ada. Pernikahan yang terjadi dua warga negara. Contoh salah satu, misalnya calon istrinya dari Pekanbaru, kemudian calon suaminya dari Malaysia. Ini disebut dengan campuran. Tapi yang jelas sama-sama Islam. Ini di Indonesia tidak ada terjadi pernikahan berbeda keyakinan. Ini enggak ada. Harus sama-sama. Ya Kristen sama Kristen silakan kawin, silakan nikah di catatan sipil. Tapi timbul pertanyaan, Pak, kok sekarang ada, Pak? Satu rumah tangga, satu Islam, satu non-Islam. Ini terjadi. Bagaimana nikahnya? Di mana nikahnya? Kalaulah terjadi pernikahan seperti ini, awalnya dulu pasti sama-sama agamanya. Tapi setelah tahun berjalan, salah satunya pindah agamanya kembali. Ini tidak dibenarkan. Dan bahkan hukum hubungan ini, ya di dalam beberapa literatur yang kita baca ini sama dengan berzina, nggak boleh. Berbeda agama, suami istri. Kaum muslimin hadirin yang berbahagia, ada istilahnya lagi, ini yang disebut dengan nikah dini. Ini apa ada apa tidak? Nikah dini adalah pernikahan yang terjadi umurnya di bawah 19 tahun. Sebab pada tahun 2019 umur pernikahan laki-laki 19 tahun, umur pernikahan perempuan 16 tahun. Akan tetapi masalah umur sudah ada revisinya pada tahun 2019 dan seterusnya sampai hari ini. Umur pernikahan laki-laki 19 tahun, perempuan juga 19 tahun. Ini
Jadi kalau misalnya umurnya di bawah 19 tahun, boleh nikah apa tidak? Harus mendapat putusan dari pengadilan agama terlebih dahulu. Kenapa umurnya belum sampai 19 tahun kemudian dia nikah? KUA manapun ini tidak akan mau menikahkan di bawah umur 19 tahun. Maka harus ada putusan pengadilan agama terlebih dahulu, baru KUA mau menikahkan. Kaum muslimin hadirin yang berbahagia, karena nikah ini merupakan hukum syariat. Masyaallah min ibadin ahkam syar'iyyah wal istiqadiyah wal muamalat. Salah satu hukum syara yang mesti kita pedomani. Maka di situ ada aturannya. Ada syarat nikah, ada rukun nikah. Taubannya seperti kita sholat, ada syarat sahnya sholat, ada rukun sholat, dan bahkan membatalkan sholat. Begitu juga dengan nikah. Ada syarat nikah, ada rukun nikah. Apa syarat nikah? Syarat nikah yang pertama penuhi administrasi. Administrasinya ada KTP, ada KK, izin orang tua, lapor RT, lapor RW, kemudian lapor ke lurah ataupun ke desa, kemudian daftarkan ke kantor KUA. Itu salah satu syarat. Kalau tidak ada itu, dapat dipastikan pernikahannya ini tidak akan tercatat. Kalau tidak tercatat, akan tidak ada buku nikah. Kalau tidak ada buku nikah, pasti akan bermasalah di belakang hari. Ini banyak masalah yang muncul di lingkungan kita. Kadang-kadang ada yang nikah tapi tidak memiliki surat nikah. Di mana nikahnya? Nah, ini macam-macam. Buku nikah ada tapi palsu. Ini bermasalah lagi. Sekarang gampang Bapak Ibu untuk mensahkan buku nikah, untuk melegas surat nikah, lihat di SIMKWeb. Di SIMKWeb itu sudah tercatat semuanya, link online se-Indonesia. Terjadi pernikahan di Pekanbaru, bisa kita cek di Jakarta. Si A sudah nikah apa belum? Ketik namanya, muncul data-datanya. Ini gampang sekarang untuk melacak apakah si A ini resmi nikah ataupun tidak. Kalau tidak resmi, tidak ada surat nikah, anak masuk sekolah pun tidak akan bisa. Ini ada kejadian di lingkungan saya, kebetulan anaknya mau nikah, kebetulan dia nikah siri. Anaknya masuk sekolah, ditanya oleh gurunya, mana surat nikah orang tuanya? Nggak ada. Oh, nggak bisa sekolah di sini. Ini SDIT. Mana akte kelahirannya? Nggak ada. Kenapa tidak ada akte kelahiran? Karena tidak ada surat nikah orang tua. Dapat dipastikan tidak akan terjadi akte kelahiran kalau tidak ada surat nikah orang tuanya. Nah, ini dia. Jadi kepada kita, terutama Kementerian Agama, mari sama-sama kita ya mengawasi. Jangan sampai terjadi pernikahan di luar pengawasan KUA. Ini syarat. Kemudian yang tak kalah penting, yang tak kalah penting Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ini rukun. Ini mungkin tidak panjang ya, kultum kuliah 7 menit ya Pak Kanwil. Ini ada acara kita sore ini ya. Rukun nikah yang pertama adanya calon suami. Calon hilang tinggal suami tatkala sah kata saksi. Apa artinya suami? S selalu, U untuk, A anak, M maupun I istri. Selalu untuk anak maupun istri. Nah, kalau makan-makan enak aja anak istri. Nah, dilarang, anak orang lain dilarang. Nah, mantan orang lain. Nah, kalau teman tidak ada masalah. Nah, maksudnya pergi ke enak-enak pula Pak, ke luar kota misalnya. Nah, ini kalau bisa, kalau keluar kota kita hindarkan. Kalau bisa jangan berpasang-pasangan ya. Kalau bisa ya ada laki-laki. Jangan laki-laki satu, perempuan satu. Ini Pak Kanwil. Ini kita hilangkan kalau bisa. Ya harus bertiga lah. Ya kalau tidak laki-laki sama laki, perempuan sama perempuan. Ini kewaspadaan kita. Nah, ini kalau bisa, kalau tidak ya apa boleh buat. Tapi kalau bisa, ini kita usahakan seperti itu. Ini Pak Rendra, ini takut terjadi Pak Rendra, ya kan? Jadi ini yang pertama, ya Bapak Ibu, ya. Jadi kalau kita ada duit ya untuk anak istri kita, ya bukan untuk orang lain maksudnya yang jangan sampai sekali. Kemudian yang kedua, ada pertanyaan, Pak, suaminya ini seperti kayak perempuan, pekerjaannya pekerjaan perempuan, kemudian bentuknya kayak perempuan, potongan rambut segala macam pakaiannya. Ini bagaimana nih Pak? Tetap di dalam fikih dijelaskan yang membedakan laki perempuan adalah jenis kelamin, zakar wal unsa.
Jadi apapun pekerjaan dia, bentuk potongannya juga seperti bagaimana, itu yang jelas ya. Mungkin dari data yang ada ini menunjukkan kelaki-lakiannya. Ini yang disebut dengan suami. Begitu juga dengan perempuan, calon istri. Yang kedua, rukun nikah yang kedua adanya calon istri. Calonnya hilang, tinggal istri tatkala sah kata saksi. Apa artinya istri? I ingat, suami, tetap, rajin, i ibadah. Ad-dunya mata wa khairu mata'ya mar'atun sholihah. Dunia ini adalah perhiasan. Sebaik-baik perhiasan adalah perempuan yang solehah. Bukan emas. Gitu kan? Nah, ini dia. Perempuan yang solehah. Kenapa? Karena dia nanti akan bisa mendidik generasi muda akan datang. Ini dia. Kaum muslimin hadirin yang berbahagia. Rukun nikah yang ketiga biasanya yang timbul masalah di masyarakat kita adalah masalah perwalian. Ada istilah perwalian. Ini di masyarakat kan ada wali baboli. Wali yang dibayar ini nggak ada. Wali yang pertama nasab, yang kedua wali hakim. Ini yang ada. Muhakkam tidak ada sama sekali. Sebab wilayah Indonesia sudah terbagi dan ada batas-batasan semuanya. Nggak ada di Indonesia ini yang tidak punya wilayah. Seluruhnya sudah memiliki wilayah. Wali nasab ada hubungan darah. Siapa? Ayah kandung, kemudian datu, kemudian saudara kandung, saudara ayah, anak saudara ayah. Ini uturan wali nasab. Kalau tidak ada, maka walinya berpindah kepada wali hakim. Siapa wali hakim? Setiap kecamatan satu orang kepala KUA yang sudah ditauliakan oleh pemerintah selaku wali hakim. Kapan Bapak KUA boleh menikahkan? Pertama, tidak ada wali nasab sama sekali. Yang kedua, walinya majnun, walinya gila. Yang ketiga, walinya tidak diketahui alamatnya gaib. Yang keempat, walinya berbeda agama. Kelima, walinya dalam penjara. Ini wali hakim. Jadi tidak ada nih istilahnya, kenapa nggak mau nikah? Nggak ada wali, ini nggak ada ceritanya. Ya, pasti ada wali yang disebut dengan wali hakim yang sudah ditauliakan oleh pemerintah selaku wali hakim. Rukun nikah yang keempat adanya 2 orang saksi minimal. Kemudian rukun nikah yang kelima adanya ijab dan qabul. Ijab dilapaskan oleh wali nikah, qabul dilapaskan oleh calon menantu. Pada waktu itulah tanggung jawab orang tua berpindah kepada menantu. Baik, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.